Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Pertama-tama puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama pada sore yang insyaallah penuh keberkahan, sebab kita maksimalkan dalam rangka amal ketaatan dan tidak ada satu amalan taqarrub yang sangat mulia dibanding daripada berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita saling menguatkan dan menjaga istiqomah, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan harapan utama kita Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai asbab terjaganya istiqomah kita serta tetapnya iman dan ketakwaan kita hingga masa akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah di sore hari ini kajian qadha ini ya. Kalau ada adaan ini qadhaan ini ya. Majelis Taklim Maqaman Mahmuda setiap Senin kita telah istiqomahkan karena pagi tadi berhalangan ya, jadi kita ganti. Mudah-mudahan insyaallah tetap menyempurnakan. Memang yang paling berat itu adalah menjaga istiqomah ya. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kalau sudah menjaga atau memiliki wiridnya, wirid ini satu kebiasaan amal, satu ketaatan, apakah yang wajib maupun yang sunnah, beliau ganti ya pada waktu-waktu yang lain. Tentunya adalah dalam rangka untuk menetapi khairul a'mali adwamuha. Sebaik-baik amal itu yang paling kontinu. Menjaga kontinu meskipun sedikit ini yang paling sulit. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlis niyyataka yakfikal qalil. Selalulah kita jaga amal, maka insya Allah amal kalau meskipun sedikit akan mencukupimu. Tapi kuncinya apa? Kuncinya kita terus menerus, konstan ya. Nah ini yang paling sulit dan memang ini yang menjadi doa selalu kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, bimbing kami, tolonglah kami, berikanlah kami kemudahan untuk jalan istiqomah. Mudah-mudahan sebagaimana ini bukan propaganda ya, slogan kita bersama ini di Majelis Taklim Maqaman Mahmuda, insyaallah selalu istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Ini sudah 14 yang bergabung. Mudah-mudahan waktu yang kita wakafkan dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala adalah waktu yang paling utama bagi kita. Maka dalam keadaan atau dalam kondisi kita belajar dan majelis ilmu seperti ini disertai dengan para malaikat yang selalu menyertai kita dan mendoakan Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dia dan rahmati dia. Ini kita di sore hari Senin, di mana amalan setiap pekannya itu kata Nabi diperlihatkan. Amalan setiap pekannya diperlihatkan kepada Allah 2 kali. Di antaranya adalah hari Itsnin dan juga hari Kamis.
Maka insya Allah ini menjadi penutup hari kita ini, dan kita berharap besar mudah-mudahan apa yang kita lakukan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan pemberat timbangan kelak pada yaumul qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian rahimakumullah maupun juga para jamaah yang menyertai dalam live Facebook. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan tadabbur zikir pagi dan juga petang. Saya akan sampaikan mungkin dalam waktu 30 sampai 45 menit ya, selebihnya nanti kita akan mendiskusikan dan juga mungkin kita berdiskusi ya bersama-sama terkait dengan berbagai macam persoalan maupun juga masalah. Baik ibu-ibu sekalian rahimakumullah, saya rujukannya jadi agar kita menyamakan ya. Saya bagaimana ada berapa memang referensi kemarin yang cukup berbeda. Saya buku dari Sa'id Al-Qahtani yaitu zikir pagi dan juga zikir petang. Maka saya urutkan dari situ. Jadi apa yang saya kaji setiap pekan ini adalah urutan dari yang terdapat di dalam buku itu. Dulu pernah di-share oleh Bu Citra ya. Jadi kalau mau dicari di grup Makoman insya Allah akan ketemu. Jadi lanjutan dari zikir pagi dan petang kita, yaitu zikir tentang keselamatan lahir dan batin. Ini kalau kita ambil tema umumnya. Jadi kalau kita ambil apa kandungan umum dari bacaan dan zikir yang akan kita bahas ini. Sedikit mungkin bisa saya share enggak ini? Mudah-mudahan saya share ini, biasanya bisa di-share. Oke, kelihatan enggak Ibu? Kelihatan Ustaz. Alhamdulillah, saya ya. Oh, pakai HP. Apa? Ya, jadi saya untuk membacakan ini ya. Ini dasar dari zikir yang dibaca. Saya bacakan hadisnya terkait tentang petunjuk tuntunan yang menjadi dasar kita berzikir doa ini. An Abdurrahmani ibni Abi Bakrah. Nah, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. Annahu qala li abihi, sesungguhnya siapa? Abdurrahman bin Abi Bakrah ini berkata kepada ayahandanya, ya abati, wahai ayahandaku, inni asma'uka tad'u kulla ghadatin. Sungguh aku selalu mendengarmu membaca doa setiap ghadat. Jadi setiap pagi. Ghadat ini Bapak sekalian adalah waktu antara fajar subuh sampai matahari terbit. Itu namanya ghadat. Setelah itu nanti masuk ke duha. Jadi ini bacanya karena di dalam bahasa Arab itu sangat spesifik ya. Perpindahan waktu ada tatanan bahasa sendiri. Nah, ghadat ini menunjukkan dari fajar subuh sampai atau matahari terbit. Itu namanya ghadat. Berarti setelah subuh beliau suka membaca ini. Apa yang sering didengar oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah yaitu bacaan ayahandanya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Tu'iduha thalathan hina tusbihu wa thalathan hina tumsi. Jadi engkau mengulanginya 3 kali di waktu subuh dan 3 kali di waktu sore. Jadi faqala, maka kemudian Abu Bakrah mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yad'u bihinna, jadi berdoa dengan kalimat-kalimat ini. Fa ana uhibbu an astanna bisunnatihi, maka aku mencintai untuk mengikuti sunnah dan kebiasaan Nabi ini. Ini dalam riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani dan oleh Ibnu Hajar juga disahihkan. Dalam beberapa riwayat yang lain juga ada tambahan, bahwasanya tambahannya Allahumma
inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. Jadi ada tambahan, ya Allah, aku berlindung daripadamu dari kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung daripadamu dari azab kubur. Taib, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ini kata-katanya mudah. Jadi beberapa kalimat-kalimat sudah sering kita baca atau sering kita ulang-ulang, ya Allahumma ya Allah, afini, afiat, selamat, ya. Maknanya afini itu artinya selamatkan aku. Jadi afiatkan aku. Dalam apa? Fi sam'i, dalam pendengaranku. Allahumma afini, selamatkan aku, afiatkan aku. Fi basari, fi badani, kemudian fi sam'i, kemudian sam'i artinya pendengaran. Fi basari, kemudian penglihatan. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung daripadamu, minal kufri wal faqr, dari kekufuran dan kefakiran, wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung daripadamu dari azab kubur. Baik, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan nanti silahkan diulang-ulang. Kita akan mentadabburi zikir ini, dan selalu saya sampaikan, ya, bahwa tujuan utama kita mengkaji zikir-zikir ini karena hampir setiap hari kita menjaganya, dan zikir itu adalah doa. Jadi jangan sampai kemudian saat kita membacanya hanya lisan tapi tidak sampai ke hati. Nah, karenanya memahami ini dari kalimat-kalimat, ya, dari kata-katanya maupun isi kandungannya akan memberikan sentuhan yang berbeda. Ya, memang kalau kita hanya membaca, ya, dengan kalimat-kalimat yang kosong, maka pengaruhnya sangat kurang. Berbeda dengan orang ketika membaca penuh penghayatan, maka akan ada athar, akan ada efek. Karena apa? Kita menyentuh pada sisi yang paling dalam. Maka biasanya para ulama itu mengatakan, doalah kalian dengan hatimu sebelum lisanmu. Nah, selama ini kadang kebanyakan kita lisannya yang membaca, hatinya tidak berdoa. Jadi lupa, ya. Boleh jadi karena itu tadi, karena kita tidak memahami apa yang kita baca. Nah, mudah-mudahan ini insya Allah terus, ya, menyempurnakan dan ikhtiar, ya, bagi kita bersama untuk memaksimalkan, ya, menyempurnakan bacaan-bacaan zikir dan petang kita. Baik, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ini sekedar saya sampaikan di awal saja. Jadi saya pun kalau nggak tengok ibu-ibu ini nggak rasa nggak ini, ya. Oke, sebentar. Oke, saya kembalikan saja. Itu secara umum. Insyaallah saya perbesar saja, Ibu, ya, biar kelihatan. Oke. Nah, baik, ini lebih maksimal. Baik, ibu sekalian rahimakumullah, kita akan merenungkan sedikit dari apa yang kita baca. Allahumma ya Allah, ini tentu adalah ungkapan dan untaian doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa adalah sebuah harapan, doa adalah permohonan, dan Allah sangat mencintai hamba yang berdoa. Maka ketika Allah bukakan pintu doa kepada kita, maka kita sesungguhnya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ijabah atau pengabulan. Maka kita mesti yakin ini. Nah, karena kunci dari doa itu keyakinan. Nah, salah satu yang membangun keyakinan kita apa? Adalah saat kita berdoa rasakan bahwa doa itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang akan membangun prasangka baik kita, husnudzan kita. Hadirkan firman Allah semisal ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan. Itu ada dalam surat Ghafir atau surat Mukmin, surat yang ke-40. Jadi ud'uni astajib lakum. Asal kau berdoa maka akan dijabah. Maka ayat seperti ini saat kita berdoa hadirkan dalam lintasan hati kita. Sebab apa? Membangun prasangka baik kita. Nah, kalau hati kita ini diliputi
Jadi isinya jiwa kita saat berdoa itu prasangka baik kepada Allah seperti apa yang kita baca, maka insya Allah ini akan lebih dekat untuk dikabulkan dan lebih mendatangkan kehadiran hati. Jadi hati itu langsung kita ikat. Salah satunya apa? Saat kita berdoa. Allah mencintai orang yang berdoa. Jadi karenanya yang nggak mau berdoa dianggap oleh Allah sombong. Jadi dianggap oleh Allah sombong. Maka seketika kita berdoa, yang kita hadirkan apa? Kita bersyukur kepada Allah, termasuk di antara hamba yang merendahkan diri. Maka hamba yang merendahkan Allah langsung angkat. Sekali hamba itu merasa sombong, merasa tidak butuh kepada Allah, tidak berhajat kepada Allah, sekali itu pula Allah langsung tinggalkan. Ya, kalau hamba tidak merasa perlu dengan Allah, langsung dibiarkan oleh Allah. Allah pun juga tidak peduli. Ini Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kepada hambanya itu seperti apa kita memperlakukan Allah. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah pun juga sungguh-sungguh, begitu. Kalau kita ini mendekati, Allah pun akan jauh lebih cepat untuk mendekati. Nah, ketika kita berdoa, ini adalah bukti cintanya Allah kepada kita. Maka saat kita kemudian berdoa, kita berdoa kepada siapa? Kita berdoa kepada akramil, jadi akramul akramin. Zat yang sangat kasih, zat yang sangat pemurah. Jadi Al-Karim, yang sangat pemurah ya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak peduli. Jadi seberapapun yang mau dikasih. Karena apa? Sedikit pun apa yang diminta, apa yang kita minta tidak akan mengurangi kerajaannya. Bayangkan dalam sebuah riwayat hadis ya disebutkan, andai kata awal, akhir, jinnya, manusianya berkumpul pada satu tempat. Bayangkan, bisa terbayang atau tidak ini jumlahnya dari awal sampai akhir, manusianya, jinnya, satu persatu. Tentu ketika berdoa satu persatu, masing-masing punya hajat. Berbeda-beda, sebanyak itu. Lalu kemudian Allah katakan dalam hadis qudsi, dalam hadis arba'in itu, aku berikan satu persatu permintaan hamba-hambaku ini, yang awal sampai yang akhir, jinnya dan juga manusianya, sedikit pun tidak akan mengurangi kerajaan, sedikit pun tidak akan mengurangi kerajaanku. Jadi tidak lebih seperti kalau kemudian jarum dimasukkan ke dalam samudra, lalu apa yang kemudian diambil? Tidak ada sedikit pun tersisa. Jadi Bapak sekalian, kita hadirkan kebesaran-kebesaran Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini akan lebih mendekatkan hadirnya hati. Maka doa itu biasanya, jadi kita pun sudah bisa meraba. Kapan doa kita itu akan diterima. Jadi saat kita itu doanya penuh dengan kemantapan, penuh dengan kerendahan, yakin kita kepada Allah. Tidak akan lama lagi. Jadi cuma masalahnya sekarang kita ini selalu menata. Nah biasanya itu akan hadir saat kita dalam kondisi sulit. Biasanya, makanya doa orang yang paling dekat itu doanya orang yang muttar. Muttar itu orang yang dalam keadaan terjepit sangat sulit. Karena apa? Pada saat itu dia sangat ikhlas, sangat fokus, sangat berharap, sangat merendahkan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah pasti akan mengijabah. Makanya dalam beberapa ayat itu disebutkan ammayyujibul muttarra. Ya, idza da'ahu. Jadi muttar. Kalau coba ya nanti ya insyaallah ini salah satu di antara doa ya. Boleh dibuka suratnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat ya. Ya. Subhanallah. Amma yujibul muttarra idza da'ahu, ya. Maka adakah orang-orang yang dalam keadaan sulit ya, dalam keadaan sempit ya,
Ya, di dalam surat An-Naml ya, surat yang ke-26 27 ya, surat 27. Itu ibu-ibu nanti boleh dibuka ayat yang ke-62. Jadi ada ungkapan ammay yujibul muttarra. Jadi siapakah yang akan mengijabah hamba yang dalam keadaan terjepit. Jadi muttar itu betul-betul kepepet, bahasa kita begitu. Ternyata doa itu paling dekat untuk diijabah, maka posisikanlah seperti itu. Jadi posisikan orang ketika dalam kondisi terjepit seperti ini, biasanya totalitas hatinya, totalitas doanya, totalitas berharapnya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan yang ada. Maka ini Ibu sekalian, sebagai pengantar, Allahumma, selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah yang mengijabah segala doa dan permintaan kita. Di dalam doa ini dan zikir pagi dan petang ini ya, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Abdurrahman bin Bakrah tadi yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permintaan untuk mendapatkan afiat. Ya, afiat. Afiat itu keselamatan. Afiat artinya adalah keselamatan, kesehatan. Karenanya kalau dalam bahasa kita ya, sehat wal afiat ya, digabung menjadi satu. Sehat wal afiat. Padahal sesungguhnya afiat itu ya keselamatan. Keselamatan dalam apa? Fi badani. Yang pertama adalah keselamatan dalam badan kita. Jadi kita mintanya agar badan kita ini sehat, agar badan kita ini selamat. Maka ibu-ibu sekalian, kita dilarang oleh Allah untuk meminta sakit. Tidak boleh kita minta sakit, menantang sakit. Beri sakit ya Allah, biar mudah-mudahan agar dosa-dosaku terhapuskan. Jangan minta begitu. Sebab apa? Kalau kita diberi sehat jauh lebih utama. Sebab dengan kesehatan, kenapa kita minta sehat? Karena dia adalah penopang utama. Salah satunya untuk melaksanakan ketaatan. Orang kalau dalam kondisi sehat, insya Allah lebih akan mampu menyempurnakan amalan. Amalan kita ini akan lebih mudah untuk kita sempurnakan. Kita kalau sholat dalam keadaan sehat, insya Allah sholatnya sempurna, bisa berdiri, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, duduknya sempurna. Namun kalau kita ini sholatnya dalam keadaan sakit, ya meskipun ditoleransi, tetapi tidak sempurna. Mungkin kita dengan duduk, rukun pun tidak tahan lama, apalagi sujud, mungkin pening kepala kita, pusing, nggak bisa lama kita. Maka tetap kesehatan ini adalah hal yang utama. Makanya beliau pernah menegur seorang sahabat ketika Nabi menjenguk, sedang sakit, lalu didapati sakitnya ini sangat mengenaskan. Jadi digambarkan tinggal tulang belulang. Jadi pembungkus kulitnya tulang belulang saja. Sehingga kemudian Nabi bertanya, "Hei sahabat, kau doa apa?" Jadi Nabi itu terkejut. Ini kok kondisinya sangat mengenaskan sekali. Maka ternyata doanya sahabat ini, "Ya Allah, kalau memang Engkau ingin menyiksaku di akhirat nanti, segerakan saja ya Allah di dunia ini." Masya Allah, bayangkan Bu ya. Ini hadisnya sahih ini. Jadi segerakan di dunia ini. Nabi terkejut. Jangan begitu kalau engkau meminta. Salullahal afiyah. Mintalah engkau itu sehat. Begitu. Jadi jangan dibalik. Maka kemudian sahabat itu kemudian merubah ya. Nabi perintahkan untuk minta kesehatan. Karenanya ibu-ibu sekalian, ini doa zikir kepada kita mudah-mudahan juga menjadi pendorong. Bahwasanya ketika sehat ini kita minta, ketika kita agar diselamatkan badan kita, ya tentu dari apa? Dari penyakit. Dari apa? Dari virus, termasuklah corona yang sekarang ini masih menimpa kita. Masuk dalam, ya Allah afini fi badani. Maka ibu-ibu sekalian, ini adalah penjagaan. Kita minta dijaga oleh Allah dari segenap sakit yang bisa menimpa badan kita.
Sebab yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah akan melindungi. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membagikan kepada kita kesehatan. Namun tentu sekali lagi ketika kita berdoa adalah sebuah harapan dan tetap harus disertai. Harapan itu tetap harus disertai dengan mengambil sebab. Ya. Tidak bisa kemudian kita meminta lalu tinggal tunggu, enggak bisa. Mau minta rezeki, kita doa, wajib kita berdoa, tetapi usaha perlu kita lakukan. Kita mau minta misalkan anak yang soleh dan solehah, doa wajib, tetapi kita pun harus mempersiapkan bagaimana anak itu kita kondisikan agar mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi seperti itulah juga ketika kita minta kepada Allah, afini fi badani, lalu kita tidak pandai merawat diri. Ya, jadi tidak pandai merawat badan kita sehingga nggak diberikan haknya, hak makannya, hak istirahatnya. Subhanallah, dalam Islam luar biasa. Nabi sampai pernah melarang seorang sahabat tatkala hendak berpuasa sepanjang zaman, tidak mau berbuka. Tatkala seorang sahabat yang lain mau tidur sepanjang malam, tidak mau mohon maaf kok tidur ya, bangun untuk qiyamul lail. Nabi SAW berubah wajah Nabi. Karena apa? Tidak setuju dengan apa yang mereka inginkan dan komitmenkan. Sebab apa? Masing-masing badan kita ada haknya, kemudian mata kita ada haknya. Maka haknya badan selain dari kita berusaha untuk mengkonsumsi hal-hal yang akan menyehatkan. Karenanya insya Allah kalau kita pakai petunjuk Al-Quran, kita akan mendapatkan arahan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kulu minat thayyibati. Makanlah oleh kalian yang baik-baik. Halalan thayyiba. Yang halal lagi baik. Maka semua yang Allah halalkan, maka insya Allah dia mengandung unsur baik. Ini. Dan semua yang diharamkan pasti di sana ada yang tidak baik. Maka ini kembalilah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tinggal mengamalkan saja. Allah dah lengkapi. Ini boleh, ini enggak boleh. Makanya kalau kita ingin belajar mana yang boleh, mana yang tidak boleh dari soal makanan, maka baca surat Al-Maidah. Namanya saja Al-Maidah. Al-Maidah itu artinya apa? Meja makan. Meja makan. Di sana kita akan mendapatkan halal haram dari makanan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ayat yang ketiga langsung Allah buka, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusub, dan seterusnya. Diharamkan bangkai, diharamkan darah, diharamkan babi, diharamkan apa? Yang tercekik, yang terjatuh, yang tertanduk. Allah Subhanahu wa ta'ala rincikan kepada kita, termasuk hasil binatang buruan. Allah sebutkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka insya Allah kita tinggal mengamalkan. Tinggal kita ini yang kita perlukan adalah memahami mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Rasul sudah katakan al-halalu bayyinun. Yang halal dah jelas. Wal haramu bayyinun. Yang haram pun dah jelas. Kalau nggak jelas antara halal dan haram, itulah namanya syubhat. Dan syubhat kata Nabi SAW, apa yang kita lakukan? Golongkan ke yang halal ke? Enggak. Golongkan yang haram? Enggak. Jadi kalau yang ini kita menghindari. Lebih dekat dengan haram, mohon maaf. Ya. Jadi kalau syubhat ini lebih dekat dengan haram, bahkan disebut oleh Nabi SAW, pagarnya yang haram itu adalah perkara yang syubhat. Kalau kita ini sudah masuk yang syubhat, maka kita sudah masuk yang diharamkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Maka ibu-ibu sekalian, badan ini perlu kita berikan haknya. Maka ketika kita meminta ini, sesungguhnya juga kita sedang mendorong diri kita bagaimana agar badan kita ini sehat, berikan hak-haknya. Jadi hak makanannya termasuk hak rehatnya. Nah kadang-kadang yang terlepas ini, yang terlepas badan kita ini pun insya Allah perlu hak dari perintah-perintah Allah dalam ibadah. Maka seluruh ibadah
yang Allah berikan, yang kita ketahui hikmahnya atau tidak hikmahnya, maka seluruhnya muaranya nanti, jadi muaranya menyehatkan. Ya subhanallah, dan sudah begitu banyak penelitian ya. Orang kalau suka baca Quran, ini ternyata punya efek. Efek ke aliran darah, efek ke detak jantung, efek ke ketenangan jiwanya, stabilitas kepribadiannya. Ini ternyata ada efek. Dan itu sudah banyak diteliti. Jadi orang kalau berzikir misalkan, ketika orang biasa untuk berzikir, ternyata bukan saja amal ibadah ini, dan ini yang banyak tidak diketahui. Jadi seakan bahwa kita memberikan hak badan itu hanya sekedar soal makan, minum, lalu rehat. Padahal di antara Allah yang mengetahui ya, struktur di dalam badan kita ini, dan Allah yang pas memberikan resep-resepnya, jadi kiat-kiatnya. Maka kita tinggal husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan, puasa menyehatkan, sholat menyehatkan, apalagi sholat malam luar biasa. Jadi sholat yang kita lakukan, semua zikir, baca Quran, seluruhnya memiliki efek. Jadi apalagi kalau kita sedang umrah ya, atau haji, tawafnya udah berapa kali putaran itu kan, sa'inya belum lagi. Subhanallah, memang betul-betul fisik luar biasa di sana. Dan itu efek yang yang Allah akan berikan, namun tidak boleh menjadi tujuan. Sekali lagi Bapak sekalian, kalau kemudian Allah tampakkan kepada kita bahwa ternyata diet yang paling efektif dengan cara berpuasa, misalkan, dan kita ketahui ini, jangan kemudian kita niatnya berubah. Bu, kenapa puasa Senin dan Kamis? Sekalian diet ya lah Bu. Sekalian diet. Nanti yang dapat dietnya Bu ya. Dietnya dapat, pahalanya nanti khawatir nggak dapat. Oke, tidak masalah. Jadi kalau yang paling utama tetap kita karena Allah. Kenapa? Kita puasa hari Senin dan juga hari Kamis misalkan puasa sunnah. Maka kita katakan karena Rasul menyukai. Yang satu, ini adalah sunnah Rasul tentu. Yang kedua, karena memang pada hari Senin dan Kamis amal kita diperlihatkan, dan Rasul itu ingin kalau saat amalnya diperlihatkan dalam keadaan puasa. Begitu. Lalu kemudian kita tahu bahwasanya insya Allah sumu tasyihu, meskipun ini masih diperdebatkan ya. Ada yang mengatakan itu bukan hadisnya, bahwasanya puasalah engkau akan sehat. Insya Allah itu efek yang kesekian. Begitu. Jadi ibu sekalian, ketika kita mengatakan afini fi badani, jadi ya Allah afiatkan di badanku, maknanya kita juga sedang diingatkan untuk melakukan sebab-sebab yang akan mendatangkan keselamatan dan kesehatan jiwa kita. Keselamatan badan kita. Maka semua bentuk yang akan membahayakan badan hukumnya haram. Ya, tidak diperbolehkan. Apakah bunuh diri, ataukah kita melukai diri. Nah, ini kadang kita tidak habis pikir. Ada sebagian ajaran yang kemudian dinilai sebagai sebuah ibadah dengan melukai diri. Ini contoh dalam sekte Syiah ya. Sekte Syiah kalau tanggal 10 Asyura itu yang dilakukan apa? Mukul-mukul badannya, bahkan sampai berdarah-darah. Semakin banyak darah yang dia keluarkan, maka dianggap persembahan yang paling utama. Ini kebodohan ya. Tidak pernah Nabi laksanakan seperti itu. Jadi kita dengan membahayakan diri. Nabi ketika sudah ada efek nanti membahayakan, langsung diangkat. Ya, Nabi tidak ingin kalau umatnya kemudian mendatangkan keberatan. Nabi SAW misalkan, kalau kita sedang sakit, tidak boleh pakai air kan? Tidak boleh pakai air. Maka Nabi syariatkan namanya tayamum. Dulu ada seorang sahabat, dia sok tahu tanpa bertanya kepada Nabi. Ada seorang sahabat luka di bagian kepala. Lalu kemudian bertanya, sahabat, aku sedang dalam kondisi hadas besar. Apakah ada toleransi sebab di kepalaku ada luka? Ada enggak toleransi agar aku tidak mandi begitu? Ini sahabat sok tahu dan tidak bertanya. Enggak ada toleransi, kau tetap harus mandi. Akhirnya beliau mandi dan meninggal dunia. Maka Nabi sangat marah
Sampai berulang-ulang Nabi mengatakan obatnya kebodohan itu bertanya, obatnya kebodohan itu bertanya. Ini semua kalau mendatangkan mudarat langsung kita diangkat. Karena apa? Membahayakan diri. Jadi membahayakan badan kita. Sampai seperti itu ya ibu-ibu sekalian, kita melihat bagaimana implementasi pengamalan dalam ajaran agama kita, dan sungguh ini bentuk rahmat yang luar biasa kepada kita ketika Islam meletakkan dan memuliakan badan kita. Jadi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan meninggal. Bayangkan ketika orang sudah meninggal pun kita dilarang. Nabi mengajarkan kepada kita saat kemudian misalkan mandikan mayat, jenazah, saat kita memperlakukan jenazah, Masya Allah seperti orang hidup. Tidak bisa dia sudah mati lalu kemudian main kita tekuk, main kita tonjok, tidak boleh. Subhanallah, kita ketika ziarah kubur, kita harus, tidak boleh kemudian kita melangkah, nggak boleh kita injak. Sampai seperti itu ajaran Islam. Coba bayangkan kalau di selain ajaran agama ini, ada yang kemudian setelah meninggal harus keyakinannya dibakar. Masya Allah ya. Jadi atau dikremasi. Kita ngeri juga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuliakannya. Jasad kita ini baik dalam keadaan hidup maupun saat kita meninggal nanti. Afini fi badani. Sebab ini pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kalau kita, jadi doa ini juga ibu-ibu sekalian bentuk syukur kita ya kepada apa? Kepada nikmat badan. Jadi karena ini adalah pemberian Allah, jaga baik-baik lah begitu ya. Hargai baik-baik. Jangan kemudian kita tidak peduli ya, tidak peduli dengan badan kita. Maka kepedulian kita dengan badan kita bagian dari nilai ibadah. Maka bersyukurlah ibu-ibu sekalian saat kita menjaga diri olahraga ya. Ini kan kita banyak olahraga sekarang ini ya. Panaskan diri walaupun 15 menit. Kita jogging, kita mungkin melakukan. Jadi jangan hanya kita nanti hanya mendapatkan sehat, datangkan ya Allah. Kami tadi barusan pagi dan sore ya berdoa Allahumma afini fi badani. Maka ketika kita jalan santai, ketika kita apa istilah sekarang itu naik sepeda itu ya, naik sepeda, maka insya Allah ini bagian dari mengamalkan ajaran ini. Yang kedua ibu sekalian dan yang ketiga, jadi Allah Nabi ajarkan kepada kita meminta selamat dan kesehatan telinga dan mata. Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Para ulama mereka mengatakan pengkhususan dari yang umum ini ada pesan penting. Jadi kan bahwasanya pendengaran kita dan penglihatan kita ini bagian dari badan kan. Tadi kan kita sudah minta afini fi badani, sifatnya umum, global. Semuanya kita mohon kepada Allah afiat, keselamatan, kesehatan. Nah, lalu kemudian kita diajarkan Nabi secara khusus, yaitu afiat, selamat, telinga dan pendengaran kita. Para ulama pengkhususan dari sesuatu yang umum menunjukkan ada pesan dan hal yang perlu kita perhatikan. Bahwasanya dua alat ini, yaitu mata, telinga dan mata kita adalah di antara sarana yang utama kita untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah perangkat yang Allah siapkan untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk. Maka ibu-ibu sekalian kalau kita baca ya di awal-awal Al-Baqarah saja kan, di ayat yang ke-7 ya. Di ayat yang ke-7 kita dapatkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Nah, Allah kunci hati. Jadi hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata hati yang terkunci ini sebab utamanya adalah penggalan ayat-ayat berikutnya, kalimat-kalimat berikutnya. Para ulama sepakat ini. Kenapa hati mereka sampai dikunci? Ternyata bermula dari tertutupnya telinga dan tertutupnya mata. Berarti kan sampai
Apa yang didahulukan? Yang didahulukan adalah telinga. Atas apa? Atas mata. Jadi telinga dulu, lalu kemudian mata. Di dalam zikir Nabi ini juga sama kan? Afini fi sam'i, baru kemudian basari. Karena apa? Ternyata memang para ulama, pendengaran ini lebih utama dan lebih unggul dibandingkan mata. Ya, dibandingkan mata. Jadi terbukti kadang ada orang kalau misalkan ibu sekalian telinganya masih mendengar meskipun matanya tunanetra, subhanallah, betapa banyak kita saksikan orang-orang penghafal Al-Quran sangat kuat. Para ulama-ulama yang Allah uji matanya tunanetra. Seperti Syekh bin Bas, beliau itu matanya buta. Tapi ulama besar, hafal Quran, hafal kitab-kitab hadis semuanya. Allah Subhanahu wa taala karuniakan apa? Allah ganti dengan ketajaman hati. Dengan apa? Kepekaan pendengarannya. Ya. Jadi makanya kenapa didahulukan telinga atas mata? Karena ternyata memang nilai keunggulannya lebih. Berbeda kalau misalkan telinganya nggak mendengar, matanya melihat. Ini kadang lebih sulit lagi itu. Lebih sulit. Jadi di samping memang ibu sekalian yang pertama kali berfungsi itu telinga sebelum mata. Waktu anak bayi kan begitu kan. Yang pertama berfungsi adalah telinganya. Jadi makanya anak bayi ketika kecil mereka bisa mendengar ya. Peka ya telinganya. Tapi meskipun matanya belum melihat. Jadi mudah terkejut begitu. Sama juga nanti ketika kita wafat ya meninggal. Yang pertama kali akan difungsikan Allah adalah telinga kita. Melalui apa? Ditiupkannya sangkakala. Jadi sangkakala ketika ditiup yang kedua, maka akan bangkit semuanya. Dan ditiupnya itu karena apa? Yang berfungsi pertama ternyata adalah telinga kita. Maka ibu-ibu sekalian coba kalau kita sedang tidur, ya, kalau sedang tidur matanya tertutup rapat. Bahkan mungkin lelap dalam tidurnya. Tapi ketika ada suara berisik, ibu bangun tidur begitu ya, nggak bisa tidur karena memang ini sangat peka sekali. Jadi telinga kita, makanya Allah dahulukan apa? Dahulukan telinga atas mata, dan oleh sebab kedua alat ini secara khusus Allah ingatkan menjadi sarana perangkat bersih atau kotornya hati, terbuka atau tertutupnya hati. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan telinga dan mata kita. Maka kalau kita berusaha untuk memilih apa yang kita masukkan, apa yang kita lihat ya melalui mata maupun juga pendengaran kita, ini yang akan membawa kepada kebersihan hati. Ibu-ibu sekalian, jadi karena itulah, jadi kita memang harus menjaga telinga, tidak mendengar kecuali yang baik-baik saja. Sehingga Nabi itu pernah berpesan kepada kita, jadi pernah berpesan kepada para sahabat, sahabat, kau jangan bawa berita tentang saudaramu kecuali yang baik-baik saja. Jadi, karena apa? Kalau kita ini sudah mendengar dari tentang saudara kita, hal ya, sesuatu, kita ini tidak bisa menjamin. Tidak bisa menjamin. Nanti kemudian setan masuk ya melalui celah-celah hati kita. Lalu kemudian mulailah muncul di sana. Makanya Nabi sejak pertama itu bawa yang baik-baik. Kalau yang nggak baik-baik, dah lah. Jadi seakan-akan kita ini tidak pernah mendengar. Jadi ini namanya selektif. Apalagi sekarang ibu-ibu sekalian, rahimakumullah, kita sekarang ini di dalam era yang luar biasa. Semua berita, jadi semua informasi ini datang. Jadi kita yang harus pandai-pandai. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai untuk menyeleksi, maka ini yang akan pengaruhi hati kita. Maka disinilah peran penting telinga dan juga mata. Kita fungsikan dalam kebaikan. Sehingga Allah juga mengingatkan ya, mengingatkan di dalam ayat yang lain. Misalkan di dalam surat 7 ayat 179 itu, orang yang masuk neraka jahanam itu rata-rata karena apa? Tidak memfungsikan telinga untuk mendengar. Ya. Tidak memfungsikan telinga untuk mendengar. Oke, ini agak ada suara ini, saya matikan dulu ya. Baik. Saya matikan semua.
Jadi tidak memfungsikan telinga dan tidak memfungsikan mata. Ternyata kebanyakan masuk neraka jahanam karena itu. Makanya di surat Alif Lam Mim Sajdah juga sama. Jadi Alif Lam Mim Sajdah itu yang suka dibaca pada waktu pagi. Nanti ketika hamba-hamba Allah sampai di akhirat, aduan mereka apa? Ya Allah, kami mendengar Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami sudah melihat sekarang. Ya Allah, kami sudah mendengar sekarang. Dulu kedua ini yang tidak difungsikan. Maka ibu-ibu sekalian, insya Allah ini makna yang boleh ya kita ambil saat kita membaca afini fi badani, afini fi sam'i, afini fi basari. Maka kita mohon keselamatan badan kita, selamat telinga kita sampai kita diwafatkan, selamat mata kita sehat sampai kita diwafatkan. Ini secara zahir juga para ulama memahami bahwa kita juga memohon pada saat berdoa, afini fi badani, afini fi sam'i, afini fi basari, agar badan kita, telinga kita dan juga mata kita selamat dari berbuat dosa. Ya, berbuat dosa. Sebab dosa bagi badan ini akan melemahkan. Dosa bagi telinga ini yang akan mengotori hati. Dosa mata juga akan punya pengaruh ke dalam hati. Maka kita zohirnya kita jaga, lalu kemudian batinnya juga kita jaga. Jadi batinnya kita jaga. Berupa apa? Jangan gunakan ya badan kita ini untuk berbuat maksiat. Jangan gunakan telinga kita ini untuk mendengarkan hal yang tidak diredai oleh Allah. Jangan gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang mendatangkan dosa. Nah, ini makna juga afini. Jadi kita mohon perlindungan. Ingat ibu-ibu sekalian, sebuah hadis qudsi, Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan jaga matanya dan telinganya. Aku adalah pendengarannya, mataku adalah matanya. Maksudnya apa? Telinga kita dijaga oleh Allah sehingga tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah. Jadi ibu kalau kita dibimbing untuk terus mendengarkan yang baik-baik, ini tanda cintanya Allah kepada kita. Kalau kemudian kita dibimbing untuk tidak melihat kecuali apa yang akan membawa kepada kebaikan, sesungguhnya adalah bimbingan Allah kepada kita. Mudah-mudahan itu menjadi tanda cintanya Allah kepada kita insyaallah. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau. Kemudian kita lanjutkan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ibu sekalian, kufur dan kefakiran. Jadi kita memohon kepada Allah 3 kali ya, pagi 3 kali, petang 3 kali, agar dijauhkan dari kedua penyakit ini. Jadi kufur ini, jadi karena memang kebaikan itu ada 2 Bu ya. Kebaikan akhirat, tentu itu yang paling utama. Dan yang kedua adalah kebaikan dunia. Kita ingin di dunia dan di akhirat ini dalam keadaan baik. Dan kenapa kita berlindung dari kekufuran? Sebab ini yang akan menjauhkan kita dari kebaikan akhirat. Ya, orang kalau kufur, orang dalam kesesatan, ini langsung tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada harapan. Tapi kalau dia masih punya iman, masih punya hidayah, insya Allah ya, meskipun dia berbuat dosa, apa yang dia berbuat dosa, mudah-mudahan masih ada syafaat, nanti ada yang menyelamatkan, ada yang menolong, mungkin ada amalan-amalan yang lain yang nantinya akan menyelamatkan. Kalau masih punya iman, tapi kalau udah kufur nih, tidak ada harapan. Makanya kita berlindung minal apa? A'udzubika minal kufri. Minal kufri, kekufuran. Sebab ini penghalang kebaikan akhirat. Lalu kemudian penghalang keduanya wal faqr. Kenapa ibu sekalian? Faqr, kefakiran, kita berlindung dari keburukan dunia. Ya, makanya berdasarkan doa Nabi ini,
Jadi doa Nabi ini kita ada satu isyarat kuatnya. Jangan jadi orang fakir begitu. Ya, jangan jadi orang miskin. Kita orang yang beriman mesti harus kaya. Harta di hadapan atau di tangan dalam genggaman kita. Maka kalau kita udahlah miskin, jaklah Ustadz, ya Allah, kemiskinan dan ini sisi lain ya, digandengkan antara kekufuran dan kefakiran, ibu-ibu sekalian, karena kefakiran sering kali menyeret orangnya ke dalam kekufuran. Betapa banyak ketika imannya kebutuhan ya, lalu kemudian mudah sekali untuk diseret, digiring ya, bahkan berpindah agama sekalipun. Karena kebutuhan hidup. Makanya kita dengan doa ini adalah spirit kita harus menyelamatkan kita dari kefakiran. Bagaimana caranya? Lakukan usaha yang maksimal. Ya, kita masih harus bekerja. Tapi kalau kemudian sudah kerja maksimal, sesuatu sudah kita lakukan, kok kondisinya ya masih belum berubah, ya tidak ada lain kecuali kita bersabar. Dan insya Allah kesabaran itu perisai terbaiknya agar kita tidak terjerumus dalam kekufuran. Baik ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita berlindung dari azab kubur. Maka doa ini menegaskan kepada kita bahwa azab kubur itu adalah hak, ya, kebenaran. Meskipun memang ini sesuatu yang sifatnya gaib. Dan sesuatu yang sifatnya gaib, ya kita cukup meyakini. Jadi kita meyakini meskipun tidak tampak. Dan begitu banyak perkara yang tidak tampak secara mata, tapi kita diyakinkan ya. Ya adanya roh, adanya angin. Ya ini sesuatu yang kita pun tidak tampak wujudnya, tapi kita yakin keberadaannya. Begitulah juga terkait tentang azab kubur ini. Maka Nabi SAW, ini perkataan ulama ya, kubur itu kalau tidak kubangan atau taman-taman surga, dia juga lubang daripada api neraka. Maka orang yang selamat dikubur, maka insya Allah akan selamat di perjalanan berikutnya. Tetapi orang yang tidak selamat dikubur, maka akan jauh lebih berat lagi pada saat perjalanan berikutnya. Maka Nabi selalu mengulang bahkan di setiap penutup doa tahiyat Nabi. Jadi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Maka yang diingatkan, mudah-mudahan kita senantiasa diingatkan agar kita dijauhkan ya dari azab kubur ini ya. Insyaallah 1 jam ternyata tadabbur doa ini saya berikan kesempatan langsung kepada ibu-ibu. Ini biar kita interaktif ya. Ini kalau saya ngelihat laptop saja seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipaham ibu-ibu sekalian. Insyaallah saya langsung di ini saja. Yang ada pertanyaan dipersilahkan untuk mengawali. Silahkan. Di unmute saja speakernya kalau ingin bertanya. Tafadhol. Silahkan Bu Wisnu. Oh, langsung diborong ini ya. Baik. Sebentar saya. Oh. 6, Ibu. Ayat berapa, Bu? Baik. Ya. Ya. Cuma kemarin saya agak galau karena mendengar ada pembicaraan tentang khalifah yang bermakna pengganti, khalafah pengganti, kemudian dianalogikan, digambarkan bahwa penggantinya itu adalah iblis. Saya kok hati saya berontak waktu itu, tapi karena saya belum punya ilmunya, Ustaz. Ya. Karena yang setahu saya iblis kan sejenis malaikat ada di surga ya, Ustaz. Ya. Pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua tentang nanti kita akan ditanya alastu birobikum, Ustaz. Ya. Ada kaitannya dengan apa ya tadi saya terbesit pertanyaan ini, Ustaz. Ya. Ketidakmampuan kita menolak argumen nanti ya, Ustaz ya. Ya. Terus yang ketiga, Ustaz, tentang azab kubur, dosa-dosa apa sih yang membuat kita diazab kubur, Ustaz? Baik, terima kasih Bu Wisnu. Yang pertama, ya, makna khalifah itu memang beragam ya. Ya tadi di dalam surat 27 tadi ya. Jadi ayat yang ke
62. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya wa yaj'alukum khulafa'al ard, Allah yang menjadikan kalian khulafa'al ard. Jadi khalifah atau jamaknya khulafa, makanya disebut dengan khulafa'ur rasyidin. Ini makna yang pertama diantaranya adalah pengganti. Memang khulafa itu artinya yang mengganti ya dari yang sebelumnya. Memang kata khulaf itu bisa berarti itu, dia juga bisa berarti pemimpin. Ya, jadi khalifah ini bisa berarti kepemimpinan. Maka dua makna ini memang masuk ya. Adapun kalau pengganti manusia ini berupa iblis ya, memang saya tidak ada satu pentafsiran bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia dan menempatkannya di muka bumi, maka ada semacam bukan protes sesungguhnya ya. Jadi para malaikat itu mengajukan ya, pertanyaannya, apakah engkau akan menciptakan makhluk ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan menumpahkan darah dan juga merusak dunia. Jadi dalam beberapa tafsir itu, meskipun ini masih diperdebatkan tentang tafsir ini, jadi artinya belum disepakati oleh para ulama, ini karena para malaikat itu melihat bahwasanya sebelum adanya manusia di permukaan bumi ini, ada makhluk yang makhluk-makhluk Allah dari jin. Mungkin dari situlah beliau mungkin menyimpulkan ya, bahwa kita ini pengganti dari iblis. Jadi memang kalau kita lihat dalam beberapa tafsir itu disebutkan dari Banul Jan saja begitu. Jadi dari jin. Tetapi tafsiran ini pun masih belum disepakati. Sehingga kalau belum disepakati tidak dapat menjadi sebuah rujukan utama ya. Sehingga ya kita sebagaimana ayatnya, kitalah yang kemudian dijadikan oleh Allah, diletakkan untuk menjadi pemimpin dan juga pemakmur di muka bumi ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi di surat 7 ayat 172 berarti itu Bu Wisnu ya. Alastu birabbikum ya. Alastu birabbikum. Ya, ini memang perjanjian kita ketika di alam ruh. Itu dalam surah Al-A'raf ayat 172, bahwa kita telah mempersaksikan di hadapan Allah dahulu, dan tentu kita tidak mengetahui, tetapi Allah memberitahukan. Maka berdasarkan ayat ini bahwasanya kita telah berikrar dulu semua nyawa yang nanti dikehendaki oleh Allah awal hingga akhir ditanya seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita telah menyatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka semua kita mengatakan apa? Bala, ya, benar. Engkau adalah Tuhan kami. Makanya ibu-ibu sekalian, berdasarkan ayat ini kita merasakan bahwa fitrah setiap insan, apakah dia beriman atau tidak beriman, kecenderungan dengan yang baik. Ya, cenderungnya kepada yang baik-baik. Itu fitrahnya manusia. Meskipun dia orang kafir, dia kalau ditanya tentang kebaikan, dia sepakat. Sebab itulah yang dipasang oleh Allah, dan bukti bahwasanya kita dahulu telah menyatakan. Sebab Allah sumber kebaikan itu sendiri. Itu yang mungkin catatan saya, Bu Wisnu, mungkin nggak tahu apa hubungan dan kaitannya ya dengan apa yang tadi saya jelaskan. Yang terakhir terkait dengan azab kubur. Memang Nabi pernah memberikan beberapa isyarat. Jadi di antara perkara yang banyak mendatangkan azab kubur ini, di antaranya adalah orang yang berjalan dalam mengadu domba. Jadi an-namam, orang yang berjalan dan suka menyulut api, permusuhan di antara sesama saudara, ini adalah di antara perkara yang akan mendatangkan azab kubur. Jadi azab kubur. Yang kedua juga Nabi SAW juga tegaskan ketika beliau mendatangi dua kuburan. Jadi diingatkan azab kuburnya sedang diazab oleh karena apa? Oleh sebab dia tidak istinja. Nih, jadi istinja
cebok, enggak istinja, istilahnya tidak membersihkan najis. Sebab kalau tidak membersihkan najis maknanya dia sholatnya pasti tidak diterima. Itu di antaranya, tapi secara umumnya semua dosa yang disebutkan oleh Nabi ini dosa yang dianggap ringan tetapi paling banyak mendatangkan azab di kubur. Ya, paling banyak mendatangkan azab kubur. Nah, tentu dosa-dosa yang lain juga akan sama. Jadi artinya semua kemaksiatan kita kalau belum terampunkan, maka ini bisa menjadi sebab ya datangnya daripada fitnah kubur itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silahkan menyalakan speakernya kalau yang bertanya. Tafadhal. Alhamdulillah ini ada 24 ya jamaah yang hadir. Ya. Silakan. Ini biasanya Bu Citra, ada yang mau ditanyakan Bu Citra? Sehat Bu Citra ya? Ya, silakan. Silakan. Nah. Jadi ceritanya kalau misalnya kita menjadi bagaimana saya kan saudara saya kan perempuan semua Ustaz, Nah. saudara perempuan semua. Jadi saya punya keponakan laki-laki 4 gitu kan. Jadi rencana kebetulan saat ini saya sama adik saya sama-sama hamil gitu. Jadi kalau misalnya nanti saya sesuatu sama adik saya, jadi kami sama-sama menyusukan anak kami masing-masing gitu. Jadi kan jadi saudara persusuan. Sedangkan anak-adik saya ada 3, saya anaknya 4 gitu insya Allah. Jadi apakah 4 bersaudara itu langsung menjadi saudara atau tidak Ustaz? Ya. Sedangkan cuma 1 anak yang kami susui, lalu dengan adik saya yang nomor 2 itu apakah otomatis karena kan adik nomor 2 dan nomor 3 anaknya juga sesusuan semua Ustaz? Jadi itu memang sengaja kita biar jadi mahram gitu kan. Jadi apakah otomatis kalau saya sama adik saya yang ketiga kami menyusukan anak kami bersama-sama, otomatis anak saya bisa jadi sesusuan juga dengan anak adik saya yang kedua gitu Ustaz. Jadi istilahnya kami semua anak kami mahram semua gitu Ustaz. Apakah masih seperti itu hitungan dari saudara sepersusuan Ustaz? Baik, makasih Bu Citra. Ya, jadi saudara sepersusuan adalah disebut dengan saudara ar-radha'ah ya. Ikhwatur radha'ah itu ketika kita susui di mana dalam batas umur susuan. Yaitu para ulama katakan adalah ketika sebelum umur 2 tahun ya. Di mana memang ada efek di mana susuan seorang ibu itu memang betul-betul menjadi kebutuhan dasar ya, dari seorang anak kecil. Ya, sehingga itu satu. Yang kedua adalah para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 kali sedutan, ada yang mengatakan 5 kali sedutan. Intinya adalah yang mengenyangkan. Jadi kita ambil minimalnya 3 kali sedutan misalkan, maka dia sudah menyusui selama dia pada umur susuan, yaitu di bawah atau maksimal adalah 2 tahun. Lalu yang menjadi saudara sesusuan itu berarti saudara yang sama-sama kita susui. Ya, misalkan kalau anak Bu Citra yang ketiga disusukan dengan anak adiknya Bu Citra misalkan yang keberapa, nomor 2 misalkan, maka yang anaknya adiknya Bu Citra yang nomor 2 dengan yang anaknya Bu Citra nomor 3 sajalah yang menjadi susuan. Tidak berarti kemudian saudaranya yang lain lalu secara otomatis menjadi saudara sesusuan. Tidak. Jadi yang hanya bersamaan saja, bersamaan yang kita susui. Jadi jadi yang sama-sama kita susui itu yang menjadi saudara sesusu. Adapun saudara-saudara yang lain tidak kemudian secara otomatis jadi saudara sesusu kita juga, enggak. Begitu. Iya. Saya pikir jadi otomatis semua anak kami jadi saudara semua gitu Ustaz. Enggak. Iya, jadi yang sama-sama sesusu saja. Jadi sama-sama sesusu,
Dan saudara-saudara yang lain berarti statusnya tetap karena apa namanya ya? Kalau anak sama anak berarti apa namanya itu anak sepupu ya. Ya, saudara sepupu ya sepupuan, saudara sesepupu itu memang bukan mahram. Begitu ya, sehingga berlaku seperti orang lain. Bahkan kalau andai kata kemudian terjadi pernikahan secara hukum syariat sah. Gitu ya. Insyaallah. Iya, kalau Bu Citra dengan keponakannya mahram. Jadi, kita dengan keponakan kita mahram. Tapi anak kita dengan anak saudara kita, itu yang sepupu itu yang tidak mahram. Ya, iya. Sama-sama. Silahkan yang lain. Kita maksimal jam 5 ya. Insyaallah kita maksimalkan jam 5. Fadhal, silahkan. Salam. Nomor siapa ini Bu ya? Namanya enggak nampak ini. Oh, enggak tampak namanya ini. Nomor 8989 saja. Oke, silakan Bu Wati. Ini Ustaz, saya ini mempunyai teman. Terus ini juga konteks ini ya Ustaz. Baik. Oke. Punya teman, terus dia diceraikan oleh suaminya, punya anak 3. Oke. Sementara suaminya itu sama sekali tidak mau membiayai, tidak mau bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Itu apakah ada hukum secara agama atau terdapat di dalam Al-Quran atau gimana Ustaz? Ya. Terima kasih Bu Wati. Jadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita lihat di dalam surat At-Tolaq ya. Surat At-Tolaq itu surat yang ke-65 ya. Surat yang ke-65 Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita petunjuk bagi wanita yang ditalak. Ini nanti kalau kita lihat di ayat yang ke-6, surat 65 ayat 6. Jadi askinuhunna min haitsu sakantum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadana hamlahun. Boleh dibaca surat 65 ayat 6 terjemahannya. Ada salah seorang yang sudah dapat surat 65 ayat 6. Bismillah. Ya. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Iya, terima kasih. Jadi surat At-Tolaq ini petunjuk Nabi seluruhnya atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita bagaimana kita bermuamalah dengan istri yang sudah dicerai. Jadi ternyata petunjuknya tetap kita beri dia tempat tinggal. Ini beri dia tempat tinggal. Lalu kemudian apa? Kita juga harus tetap memberikan nafkah, apalagi kalau dalam kondisi hamil. Nah, kalau dia tidak mampu untuk menyusui sendiri, nanti kalau sudah menyusui, bahkan kalau sudah menyusui, nanti beri biaya pengganti untuk susuannya. Maka wanita yang sudah dicerai dan dia meninggalkan anak-anak yang memang masih belum mandiri sampai usia balik lah ya, sebelum balik, maka ini masih menjadi tanggung jawab mantan istrinya, mantan suami. Ya, mantan suaminya tetap ada tanggung jawab untuk menafkahi. Nah, ini yang harus diketahui. Nah, tentu disesuaikan dengan kemampuan. Nanti sebagaimana di ayat 7-nya. Jadi ayat 7-nya itu liyunfiq dzu sa'atim min sa'atih. Hendaklah dia memberikan nafkah yang diberikan kelapangan sesuai dengan kelapangannya. Tapi kalau kemudian sempit rezekinya, maka berilah nafkah sebagaimana yang Allah
lapangkan kepadanya. Jadi kita sesuaikan. Kalau memang kita berkelapangan, berilah dia dengan kelapangan rezeki itu. Tapi kalau kita pas-pasan, ya sekedar yang kita mampu. Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kewajiban. Nah, ini yang banyak sekali tidak difahami ketika orang telah melakukan perceraian seakan sudah angkat tangan. Jadi maka intinya adalah selama masih ada anak-anaknya yang wajib untuk dinafkahi. Sebagian ulama mengatakan sampai usia baligh. Maka wajib diberikan kepada mereka untuk apa? Makanan mereka, nafkah mereka tetap wajib. Jadi kalau dia tidak memberikan, maknanya Bu Wati, ini berarti telah berbuat zalim ya. Jadi dosa, dia berdosa kepada istrinya, mantan istrinya. Dia juga berdosa kepada anak-anaknya. Kalau anak nggak ada mantan ya. Kalau istri oke lah. Tetapi ada kewajiban. Jadi bahkan ketika orang menceraikan itu nggak boleh diusir. Itu di ayat pertama kali ya. Jadi di ayat pertama surat Tolak itu nggak boleh diusir dari rumahnya. Jadi tetap walaupun sudah dicerai, biarkan di rumah. Nah, biasanya selama ini yang sering kita dengar, kalau sudah mencerai istrinya, balik kau ke rumah orang tuamu. Padahal nggak boleh itu. Kenapa hikmahnya? Hikmahnya mengapa kita dilarang untuk mengusir istri kita dari rumah kita? Tentu agar lebih mendekatkan. Sebab kalau sudah keluar rumah, ini biasanya nanti dia mendapatkan suara ini, dia dapatkan masukan ini. Bukan malah menyelesaikan kadang-kadang, makin menjauhkan, makin membuat rasa panas hati begitu. Sehingga peluang untuk dekat dan rujuk itu makin jauh. Tapi kalau kemudian kita memenuhi petunjuk Al-Quran ini, jadi biarkan istrimu yang sudah engkau cerai sekalipun tetap di rumah. Nah, ini untuk memberikan peluang. Biasanya orang menceraikan itu pada saat puncak kemarahan. Sudah, nanti kalau sudah reda, balik lagi. Jadi balikan lagi. Dan kalau kita rujuk, selama masih dalam masa rujuk kan gampang. Kita cukup mengatakan saya balik dek ya, dah balik. Saya rujuk, dah rujuk. Jadi meskipun talaknya sudah hilang satu, tetapi sangat mudah. Kecuali kalau sudah lewat dari masa iddah ya. Nah, kalau masa iddah 3 bulan itu memang harus pakai syarat dan rukun seperti ketika menikah pertama. Nah, begitu. Begitu ya Bu Wati, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Sama-sama. Masih ada 10 menit? Ada yang memanfaatkan? Silahkan. Alhamdulillah, ini ada Pak Umar nih. Apa kabar Pak Umar? Mudah-mudahan sehat ibundanya. Insyaallah. Baik, cukup? Masih ada? Alhamdulillah. Ya, ini sepertinya sudah mau siap-siap untuk ya, Bu Rendo ada masuk lagi nih. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya insya Allah kita cukupkan sementara. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Insyaallah apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan tadabbur zikir tadi ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya, mampu kita resapi dan mudah-mudahan kita melaksanakan ya apa kandungannya dari doa dan zikir yang kita baca itu insyaallah. Terima kasih Bapak sekalian, hadanallahu wa iyyakum. Kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kurbankan dan kita wakafkan untuk agama ini dalam bentuk majelis ta'lim menjadi bahagian dari amal soleh yang insya Allah akan semakin meningkatkan dan meninggikan derajat dan kemuliaan kita di akhirat nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita sempurnakan
majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya izin dulu ya. Sama.